Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang 40 hadis keutamaan Al-Quran. Hadis ke-7. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan yang lainnya dengannya pula. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang beriman dan beramal dengan Al-Quran, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya dan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah menghinakan siapa saja yang tidak mengamalkannya. Dalam Al-Quran dinyatakan, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuknya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 26. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak kaum munafik dari umat ini yang membaca Al-Quran. Dalam Al-Ihya disebutkan tentang pernyataan alim ulama bahwa jika seseorang mulai membaca surah Al-Quran, maka malaikat mulai memohonkan rahmat untuknya. Dan mereka akan terus dalam keadaan berdoa untuknya sampai ia selesai membaca Al-Quran. Tetapi ada pula seseorang yang mulai membaca suatu surah Al-Quran. Namun demikian malaikat mulai melaknatnya sampai ia selesai membaca. Menurut sebagian ulama, terkadang seseorang membaca Al-Quran, tetapi tanpa disadari, ia telah memohon laknat untuk dirinya sendiri terus-menerus. Misalnya ia membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, ingatlah laknat Allah ke atas orang-orang zalim. Quran Surah Hud ayat 18. Karena ia sendiri berbuat zalim, laknat Allah pun menimpanya. Atau ayat lain yang berbunyi, laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Quran Surah Ali Imran ayat 61. Karena ia sendiri berbohong, ia pun terkena laknat tersebut. Amir bin Wathilah rahmatullah alaih berkata bahwa Umar radhiyallahu an telah mengangkat Nafi' bin Abdul Haris menjadi wali kota Makkah Mukarramah. Pada suatu ketika Umar radhiyallahu an bertanya kepadanya, siapakah yang dijadikan pengurus kawasan hutan? Ia menjawab, Ibnu Abza radhiyallahu an. Tanya Umar, siapakah Ibnu Abza itu? Jawabnya, ia adalah seorang hamba sahaya. Umar radhiyallahu an bertanya, mengapa engkau mengangkat seseorang hamba sahaya sebagai pengurus? Jawabnya, ia adalah hamba sahaya yang senang membaca Al-Quran. Dengar hal itu, Umar radhiyallahu an langsung berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melalui Al-Quran, Allah menghinakan banyak orang dan menaikkan derajat banyak orang. Mungkin demikian hadis ke-7 tentang fadilah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.